Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velma Deniska Selvi, NIM 23311371704 akan menjelaskan mengenai rangkuman topik 1, 2, dan 3 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada topik 1, saya telah mempelajari mengenai relevansi perjalanan Ki Hajar Dewantara. Pada topik 2, saya telah mempelajari mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan topik yang ketiga, saya telah mempelajari mengenai identitas manusia Indonesia. Yang pertama, topik 1 mengenai relevansi perjalanan Ki Hajar Dewantara. Perjalanan pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal sebagai Taman Siswa merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki visi yang progresif dan inklusif. Ki Hajar Dewantara bersikap kritis terhadap sistem pendidikan kolonial yang menekankan penindasan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Ia memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan kebangsaan, serta memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kaum pribumi yang pada masa itu diabaikan dalam sistem pendidikan kolonial. Salah satu kontribusi terbesar Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan adalah pendirian Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan sekolah model yang bertujuan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal, serta merangkul semua kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Nasional oleh Ki Hajar Dewantara yang mengusung semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani merupakan perwujudan dari filosofi dan prinsip pendidikan yang dipegang teguh olehnya. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa yang memiliki makna filosofis yang dalam. Secara harfiah, semboyan ini dapat diterjemahkan sebagai berikut. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah menguatkan semangat atau di tengah membangun semangat yang kuat. Tuturi Handayani berarti di belakang memberikan dorongan yang kuat. Topik 2. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah melaksanakan dan menerapkan merdeka belajar. Yang kedua, menjadi pamong bagi peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang keempat, mendidik budi pekerti peserta didik. Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Dan yang terakhir, semboyan Tripusat Pendidikan. Selanjutnya, topik 3, identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Identitas manusia Indonesia memiliki nilai luhur yang kuat dan menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, nilai-nilai religiusitas. Dalam perjalanan pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah memerdekakan pendidikan dengan melahirkan Taman Siswa sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa.
Ki Hajar Dewantara juga telah menuangkan banyak pemikiran yang dijadikan dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dari segala perjuangan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka terbentuklah pemikiran mengenai identitas manusia yang didasarkan pada nilai kebinekaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman berkesinambungan dalam proses belajar. Guru perlu untuk mengenal identitas peserta didik guna memahami latar belakang peserta didiknya. Sebab, guru tidak boleh dan tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi peserta didiknya. Meskipun peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, semua peserta didik memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan tanpa dibeda-bedakan. Perspektif kritis dengan mengacu pada mata kuliah sosiokultural. Sosiokultural dalam pendidikan di sekolah diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat menciptakan karakter peserta didik untuk saling menghormati, toleransi dengan segala perbedaan, menjadi bangsa beradab dan bermartabat. Relevansi psikologi perkembangan dalam mewujudkan manusia Indonesia yang menghargai keberagaman, kita memerlukan psikologi perkembangan yang bertujuan untuk membantu kita sebagai seorang guru dalam memahami dan memberikan respon terhadap perilaku peserta didik di sekolah. Kesimpulan, manusia Indonesia memiliki identitas berupa nilai-nilai keberagaman, Pancasila, dan religiusitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendidikan sebagai wadah untuk mentransformasi pengetahuan dan karakter peserta didik. Pendidikan yang diberikan haruslah memperhatikan kekuatan sosiokultural dan psikologi perkembangan peserta didik agar dapat terciptanya manusia Indonesia yang berkarakter, merdeka, selamat, dan mencapai kebahagiaan hidupnya. Sekian penjelasan rangkuman mengenai topik 1, topik 2, dan topik 3 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.